Anak tunggal, ibunda. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, jajah deso milangkori, itulah yang dilakukan oleh Yesus dari Nazaret. Tujuannya memberitakan Injil, kabar baik tentang kerajaan Allah. Kabar baik bahwa Allah mulai mendirikan pemerintahannya yang menyelamatkan orang berdosa. Pertama-tama kaum miskin, tetapi juga setiap orang yang berpaling dari dosa dan mengikut Dia. Yesus sendiri menyadari bahwa Tuhan, Yahweh, Allah Israel, telah mengurapinya dengan Roh Kudus dan mengutusnya untuk membebaskan kaum miskin, yakni orang-orang yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Lihat Lukas 4 ayat 18 dan 19, ayat 21. Perhatikan juga Lukas 7 ayat 21 sampai 23. Dalam pengembaraannya, saudara, laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyembuhkan orang-orang sakit, yakni mereka yang dianggap sedang dihukum oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ia mentahirkan orang-orang kusta, yakni mereka yang dianggap sedang dikutuk oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ia melepaskan orang-orang dari kerasukan roh-roh jahat, orang-orang yang dianggap telah diserahkan Allah kepada iblis karena dosa-dosa mereka. Yesus membangkitkan orang mati yang merepresentasikan semua orang yang takluk dan takut kepada maut atau kebinasaan. Yesus bahkan bersahabat dengan para pelacur, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa lainnya. Prinsipnya, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat." Lihat Lukas 5 ayat
32. Pada saat yang sama, saudara, Yesus mengecam kaum kaya, yakni orang-orang yang memperhambakan diri kepada Mammon. Adapun Mammon adalah sistem ekonomi yang memperkaya segelintir orang dengan memelaratkan dan menyengsarakan sebagian besar orang lainnya. Yesus menempelak juga orang-orang yang merasa diri benar dengan menjalankan syariat keagamaan yang begitu ketat dan memandang orang lain sebagai orang-orang berdosa. Yesus mengkritisi kehendak untuk berkuasa atas orang lain dan permainan kekuasaan, baik di antara para penguasa maupun di kalangan murid-muridnya sendiri. Syahdan, saudara, Yesus pergi ke kota Nain. Murid-muridnya dan banyak massa rakyat pergi menyertainya. Dalam teks Yunani kita membaca Lukas 7 ayat 11. Sune porju onto auto homatetai auto kai oklos polus. Mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati sedang diusung. Idu exe komiseto tetenekos. Ayat 12a. Kita boleh terjemahkan, lihat orang mati sedang diusung. Almarhum seorang anak muda, Nea Niskos dalam teks Yunani. Nah, saudara, Nea Niskos adalah bentuk kecil dari Neanias. Neaniskos dan Neanias berasal dari kata neos yang berarti baru atau muda. Kendati tidak dapat ditentukan secara pasti, kata Neaniskos pada umumnya merujuk pada laki-laki berusia antara 16 dan 30 tahun dengan rentang paling umum 18 sampai 25 tahun. Nah, orang yang mati atau meninggal dunia dan jenazahnya diusung itu adalah seorang anak muda, Neaniskos. Kemungkinan usianya 18 sampai 25 tahun. Ibunya seorang janda, Kera dalam teks Yunani, ayat 12c. Janda, saudara, juga anak yatim pada umumnya terbilang di antara kaum miskin. Mereka adalah orang-orang yang rentan secara sosial karena tidak memiliki sandaran berupa sosok seorang suami dan ayah. Mereka bergantung pada dukungan keluarga dan komunitas. Kewajiban untuk melindungi mereka ada pada kaum kerabat. Tetapi komunitas dan para pemuka agama juga punya peran penting. Tidak ada sistem jaminan sosial yang bersifat formal, tetapi orang Yahudi mengenal perintah-perintah Allah dalam kitab suci yang menekankan kepedulian kepada kaum miskin, termasuk para janda dan anak yatim. Perhatikan Ulangan 10 ayat 18 dan 19, Ulangan 24 ayat 17 sampai 21. Kepedulian ini mencerminkan kepedulian Allah kepada orang-orang yang rentan.
Jadi anak muda yang meninggal dunia itu adalah anak semata wayang, putra tunggal bagi ibunya. Monogenes huios temetri autu. Putra tunggal, anak tunggal bagi ibunya. Ayat 12b. Masa rakyat dari kota itu, saudara, dalam jumlah besar ada bersamanya. Oklos tespolios hikanos ensun aute. Ayat 12 ini. Mereka berempati kepadanya. Ada suatu kontra, saudara, yang tersembunyi dalam momen tersebut. Pada sisi yang pertama adalah seorang janda dengan kesedihan yang mendalam. Ia telah kehilangan putra tunggalnya yang meninggal dunia, entah apa sebabnya. Pada sisi yang kedua adalah penduduk kota Nain yang ada bersama dengan sang janda. Mereka datang dalam jumlah besar karena solidaritas. Bagi janda itu, kehilangan putra tunggal berarti kehilangan sesuatu yang paling berarti baginya. Solidaritas warga kota Nain tentu sangat berarti. Mereka menyatakan bela sungkawa dan memberikan penghiburan kepadanya. Itulah ungkapan sawang sinawang dalam kehidupan bersama. Tetapi bagi bunda yang sedang kehilangan putra tunggalnya, yang begitu berarti baginya, itu semua tidak cukup sebagai pelipur lara. Kematian putra tunggalnya adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Mungkin sepenggal syair dari lagu Kehilangan karya Rhoma Irama ini membantu kita meresapi suasana hati ibu janda itu. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Ketika Tuhan melihat janda itu, tutur narator kita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepadanya. Kai idon auten ho kurios. Dan ketika Tuhan melihatnya, esplangdiste aute, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepadanya. Lukas 7 ayat 13. Bukan sekedar melihat. Junjungan mulia Sang Mesias. Ingat Lukas 2 ayat 11. Atau Sang Kristus memperhatikan janda itu dengan saksama. Janda itu nampaknya mengingatkan laki-laki bersandal dari Nazaret itu akan ibundanya sendiri, Maria, perempuan yang telah mengandung dirinya, yang telah melahirkannya, yang telah mengasuhnya, yang telah menyiraminya dengan curahan kasih sayang yang tulus. Ya, kasih sayang yang berdenyut dengan sukacita, kebanggaan dan keharuan atas dirinya, sekaligus kesedihan dan kepedihan atas dirinya juga. Mungkin dari ibundanya pula, Yesus pernah mendengar nubuatan Eyang Simeon tentang dirinya dan tentang apa yang akan dialami oleh sang bunda.
sebilah pedang akan menembus jiwamu. So autesten suken dilisutai rombaya. Lukas 2 ayat 35. Benar, dirinya lah yang sedang menempuh jalan penderitaan yang akan memuncak pada kematian di tangan para penguasa. Tetapi karena kasih sayang kepada dirinya, Maria sang ibunda akan terkoyak oleh kesedihan dan kepedihan karena penderitaan dan kematiannya. Yesus tahu bahwa untuk sekian lama ibundanya akan kehilangan dirinya, dan itu akan membuatnya merasakan kepedihan dan kesedihan yang amat sangat. Dalam sosok janda yang sedang berurai air mata karena kehilangan putra tunggalnya itu, Yesus dari Nazaret merasa melihat ibunda yang akan merasa sedih dan pedih karena penderitaan dan kematian dirinya kelak. Inilah suatu cara kita memahami mengapa hatinya tergerak oleh belas kasihan kepadanya. Lukas 7 ayat 13a. Esplagniste eb aute dalam teks Yunani. Kata dasar splagnizomai yang berarti yang seperti kata Ibrani rahum dapat diterjemahkan dengan berbela rasa atau turut menderita. Ini mengungkapkan bahwa di kedalaman hatinya Yesus turut merasakan kehilangan dan kesedihan yang dialami ibu janda itu. Perasaan ini timbul karena ia melihat Maria ibundanya dalam sosok ibu janda yang sedang berduka karena kehilangan miliknya yang paling berharga itu. Betapa Yesus merasakan duka dan luka ibundanya. Sekarang ia merasakan duka dan kehilangan janda itu. Pada gilirannya, bela rasa atau perasaan turut menderita itu mendorong Yesus untuk berbuat sesuatu. Jangan menangis, kata Yesus kepada janda itu. Lukas 7 ayat 13b. Dalam teks Yunani kita membaca me klaie, yang bisa kita terjemahkan berhentilah menangis. Yesus meminta ibu janda itu untuk berhenti menangis. Mengapa? Karena dia yang turut merasakan duka dan kehilangan akan mengerjakan sesuatu yang akan mengubah ratapan menjadi tarian. Kemudian sambil menghampiri usungan jenazah itu, ia menyentuhnya. Para pengusung berhenti melangkah, mungkin dengan terkejut dan merasa heran. Anak muda, kata Yesus kepada si mayit, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nean diske soi lego eger teti. Lukas 7:15. Aku berkata kepadamu, soi lego. Suatu perkataan dari Hu Kurios, dari Tuhan. Ingat Lukas 7:13. Sabda dari Sang Juru Selamat yang adalah Kristus Tuhan. Ingat Lukas 2 ayat 11. Ini adalah suatu perintah otoritatif, perintah yang berwibawa, perintah yang penuh kuasa dari pribadi yang berkuasa atas maut atau kematian. Itulah sabda yang muncul dari perasaan yang terdalam, yakni hati yang turut merasakan penderitaan ibunda yang berduka. Lantas saudara, apa yang terjadi kemudian? Si mayit bangun dan mulai berbicara. Kai anekatisen honekros. Kai R1 lalain. Ayat 16a. Honekros. Mayat itu atau si mayit, orang yang mati itu
Anekatisen, bangun. KR1 lalai dan mulai berbicara. Saudara, betapa masa rakyat terperangah menyaksikan peristiwa itu. Tanpa membuang waktu, laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyerahkannya kepada ibunya. Endoken auton te metri autu. Endoken auton, menyerahkan laki-laki itu, menyerahkan anak muda yang baru dibangkitkannya itu. Te metri auto, kepada ibundanya. Ayat 15b. Janda itu menerima putra tunggalnya yang kembali dari kematian berkat Sang Bela Rasa yang berkuasa atas kematian. Bisa kita bayangkan, saudara, bahwa untuk sejurus waktu lamanya mungkin ia tidak dapat mempercayai apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ia segera menyadari bahwa ia telah menerima kembali apa yang telah hilang dan merasakan beralihnya kesedihan menjadi sukacita yang sedemikian besar. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu telah mengubah ratapannya menjadi tarian. Bagaimana dengan massa rakyat yang menyaksikan betapa Yesus dari Nazaret membangkitkan anak muda itu dari kematian? Ketakutan meliputi semua orang. Elaben de phobos pantas. Lukas 11 ayat 16. Lukas 7 ayat 16. Ketakutan yang dimaksud bukan perasaan tercekam horor, saudara. Melainkan perasaan takjub dan gentar sebagai reaksi terhadap manifestasi ilahi. Itulah sebabnya kemudian mereka edosakson tonteon, memuliakan Allah. Seorang nabi besar telah bangkit di tengah kita. Profetes megas egerte, kata mereka. Agaknya mereka ingat akan Nabi Elia yang sekitar 800 tahun yang silam telah membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Allah telah melawat umatnya. Epeskep satu hoteoston laun autu, kata mereka juga. Ya, Allah telah melawat umatnya. Kita pun ingat Zakaria yang dalam Benediktusnya mengidungkan terpujilah Allah, terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayat 68. Dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Ayat 78. Saudara, dalam peristiwa kebangkitan pemuda di Nain, manifestasi ilahi bukan terjadi melalui seorang nabi besar semata, melainkan melalui juru selamat yang adalah Kristus Tuhan. Lebih jauh, juru selamat itu datang bukan sekedar untuk membangkitkan seorang manusia dari kematian. Lebih jauh lagi, untuk membawa keselamatan kepada segenap umat Allah. Ingat Lukas 2 ayat 31. Bahkan menjadi terang pewahyuan bagi bangsa-bangsa lain. Lukas 2 ayat 32. Selanjutnya bisa kita duga, maka tersiarlah peristiwa itu di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kai excelten hologos tos en holete Yudaya peri auto kai pase te pericoro. Ayat 17. Yesus dari Nazaret makin kawentar. Pengikut dan pengagumnya makin banyak. Tapi tentu para penentangnya, terutama dari para pemuja mamon dan kekuasaan,
serta para penganut agama yang memandang diri sebagai orang-orang benar dan mengklaim orang-orang berdosa tidak mendapatkan tempat di hati Allah, juga semakin antipati terhadap dirinya. Nah sekarang saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari kisah putra tunggal ibunda ini? Pertama, arti seorang anak. Dari kesedihan seorang ibu atas kematian putra tunggalnya, kita belajar lagi tentang arti seorang anak bagi orang tuanya, wabil khusus ibunda. Dari hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan karena menyelami kesedihan ibu janda yang kehilangan putra tunggalnya, kita juga belajar kebenaran yang sama. Sesungguhnya hati Tuhan Yesus mengkonfirmasi, meneguhkan arti penting dari setiap anak yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk mengasihi dan menghargai titipan Allah yang istimewa ini. Kedua, Tuhan Yesus melihat apa yang tidak kelihatan. Lihat, ingat ungkapan ketika Tuhan melihat janda itu, Lukas 7:13. Seringkali kesedihan yang mendalam tidak terpantau oleh orang lain, menjadi kesesakan di dalam dada. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia melihat mereka yang berduka dan terluka, mereka yang sedih dan pedih. Ibu janda itu tidak kelihatan menangis, tetapi hatinya meratap. Tuhan Yesus menyelami kesedihan dan kepedihannya. Ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus tidak melupakan, apalagi mengabaikan kita dalam penderitaan kita. Ketiga, hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus bertindak bukan karena merasa terpaksa, bukan pula untuk memamerkan kuasanya. Tindakan-tindakannya mengalir dari bela rasa. Ia yang turut menderita dengan mereka yang sengsara, bertindak untuk mereka. Dalam penderitaan kita, Kristus hadir dengan kasih yang sejati. Pelajaran yang keempat, saudara, Tuhan Yesus memulihkan apa yang rusak. Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati bukan untuk pamer kuasa, melainkan untuk memulihkan suatu kehidupan yang telah hancur dan hati yang remuk redam. Walhasil, sang putra hidup kembali. Ibundanya menerimanya dengan penuh sukacita. Mukjizat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu yang mencuri kehidupan dari kita. Baik itu duka cita, kehilangan, ketakutan, bahkan kematian itu sendiri. Saudara, manakala sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, Tuhan Yesus dapat mengucapkan suatu perkataan dan bertindak memulihkan kehidupan. Terpujilah Allah